Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel ini, di channel Perangkai Abjad. Di video kali ini kita akan mereview sebuah buku yang berjudul Content Creator Black Book darinya Ko Denny Santoso ya. Jadi ini buku kedua Ko Denny Santoso yang saya beli. Sebelumnya ada namanya List Building Black Book. Itu juga sudah ada previewnya juga di channel ini. Silahkan dicek aja videonya di situ. Juga sudah ada link belinya ya. Nah, untuk Content Creator Black Book ini saya sudah selesai membacanya beberapa hari yang lalu. Dan kenapa saya membeli buku ini? Karena kalau kata Kode ini sih sebenarnya harusnya buku ini dulu yang dibaca gitu ya, sebelum kita masuk ke buku List Building Black Book yang sebelumnya. Cuman entah kenapa justru buku List Building Black Book duluan yang keluar gitu, baru buku ini gitu ya. Mungkin ada pertimbangan tersendiri dari Kode ini, saya kurang tahu bagaimana, tapi yang jelas dua-duanya saya beli karena memang ini jadi salah satu alternatif saya untuk bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak daripada si Ko Denny Santoso ini. Karena selain buku ini juga ada sebenarnya. Jadi Ko Denny itu punya kelas online gitu ya yang namanya List Building Mastery. Nah, kalau misalnya saya masuk ke List Building Mastery itu modalnya agak besar gitu, karena daftarnya aja kalau nggak salah 1 jutaan lebih gitu ya. Sementara untuk buku ini tuh 100 ribuan udah dapet gitu. Jadi benar-benar affordable lah ibaratnya gitu ya untuk kita yang kantongnya tipis. Nah, mungkin buat teman-teman juga nih yang pengen belajar gitu ya, gimana caranya jadi content creator yang baik plus mendapatkan profit dari membangun list building, teman-teman bisa beli buku ini dua gitu, yang content creator black book sama nanti list building black book. Kalau misalnya mau beli list building black book, itu ada di video review sebelumnya di channel ini, silahkan dicek aja, itu linknya ada di sana. Untuk kali ini kita akan bahas tentang review dari content creator black book ini gitu ya. Untuk yang pertama mungkin kita akan bahas dari sisi covernya dulu ya. Cover menurut saya keren banget sih. Jadi ini hard cover gitu ya. Jadi nggak lepek kayak buku-buku yang pada umumnya gitu. Ini benar-benar keras. Nih, kedengaran ya, ininya keras banget. Terus juga ininya rapi gitu ya. Belakangnya kayak gini. Ada cetakan timbulnya juga di judul ini. Kalau misalnya teman-teman bisa lihat tuh ada kalau di background ini tuh timbul gitu. Ini juga nih yang di depan timbul juga gitu ya. Oke. Di dalamnya pun ada warna-warna, beragam warna ya, tapi kebanyakan ungu gitu ya. Nah, di sini ungu kelihatan nggak? Nah, ungu, kalau di sini kelihatan nih. Nah, ini ada ungu ya. Biasanya ganti chapter tuh ungu kayak gitu. Nah ya, kita lihat, kita cek yang ganti chapter deh. Ada tuh biasanya. Nah, tadi. Ini dia. Nah, ini. Nah, ganti chapter ungu dia. Terus juga ada variasi gambar kayak gini, ada gambarnya juga. Jadi tidak membosankan kalau misalnya isinya gitu ya. Terus kita masuk ke dalam bukunya. Ini udah ditandatangani juga ya, eksklusif karena saya pesannya pre-order waktu itu. Ini yang angkatan pertama, benar-benar angkatan pertama, sama kayak list building black book juga. Tapi kalau misalnya list building black book tuh nggak ada bonus tanda tangan kayak gini ya. Tapi cuman ada bonus e-book kalau nggak salah. Nah, kalau ini tuh ada tanda tangan langsung dari Ko Denny-nya nih. Nah, kayak gini ya. Kalau misalnya teman-teman beli pre-order tuh dapat juga tuh. Ini cetakan pertama di November 2021, tapi baru dikirim Desember, pertengahan Desember kalau nggak salah. Jadi ini pre-order, udah nunggu sekitar 1 bulan baru dikirim ke pembelinya gitu ya. Oke. Menurut saya sih kalau misalnya dibandingkan dengan buku yang sebelumnya ya, buku List Building Black Book, ini adalah kayak semacam jembatannya gitu. Jadi gimana orang bisa sukses untuk bisa membangun list building, caranya ada di sini gitu. Gimana caranya biar orang tuh ngelihat konten kita terus masuk ke list building, ke list database kita gitu. Itu yang tujuan utamanya kan, itu sebenarnya gitu ya. Kita jualnya di database, bukan di medsosnya gitu. Kalau Ko Denny itu selalu bilangnya kayak begitu. Jadi medsos itu adalah sarana untuk mendapatkan traffic, tapi kita jualannya nanti adalah di database kita sendiri, bukan di medsos, itu maksudnya.
Tapi memang terkadang banyak yang coba memaksakan, termasuk saya juga. Sampai hari ini masih coba untuk trial and error gitu ya, gimana caranya biar orang tetap bisa beli lewat medsos kita meskipun dia tidak tergabung ke dalam database. Ya memang agak sulit, tapi setidaknya kita mencoba gitu. Jadi kita pakai semua alternatif yang kita punya gitu ya, mulai dari medsos, kita jualan di medsos juga, kita jualan di database juga gitu ya, kita jualan di forum yang kita bikin sendiri gitu, kita bikin kolam sendiri, kita jualan di sana juga bisa gitu ya. Jadi kita coba manfaatin semua alternatif yang kita punya gitu ya, jangan sampai kita cuma pasrah di satu tempat aja, di satu spot aja, padahal spot-spot lain juga kita bisa manfaatin gitu ya. Siapa tahu di spot yang itu kita akan lebih cuan gitu ya. Konsepnya tuh seperti itu gitu. Pemahaman saya ya, saya coba menggabung pemahaman saya yang saya pelajari selama ini dengan materi-materi yang ada di buku ini dan juga di buku This Building Black Book gitu. Oke. Kita coba bahas dari sisi konten di dalamnya ya, isinya gitu. Berapa bab ya. Kita lihat di daftar isi. Nah, daftar isinya ini teman-teman. Jadi di sini ada 6 plus 1 chapter. Jadi chapter terakhir itu bonus chapter namanya. Jadi ada 6 chapter yang bisa teman-teman nikmati ya, dibaca gitu ya, dibaca dan dipraktekkan juga. Mulai dari awal banget, kenapa kita harus punya mindset sebagai seorang content creator, dan mindset seperti apa sih yang harus dimiliki gitu dari seorang content creator gitu, sampai ke akhirnya kita bisa monet medsos kita gitu, akun kita gitu. Dan juga dikasih tahu di sini gimana caranya Kode ini itu bisa melakukan strategi yang namanya social media domination. Jadi dimana semua sosial media tuh Kode ini ada. Jadi dari YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn bahkan juga ada gitu ya, TikTok juga ada. Gimana caranya Kode bisa hadir di semua medsos itu ada dijelasin di sini gitu. Lengkap banget sih menurut saya. Terlebih untuk teman-teman yang sudah punya tim ini cocok banget nih, karena menurut saya akan lebih efektif menjalankan materi dari buku ini, karena memang orientasinya Kode ini sendiri juga sudah punya tim gitu di ketika membuat buku ini gitu ya, jadi lebih mudah menjalankannya gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman masih sendiri gitu ya, masih kerjanya personal, belum ada tim, ya nggak masalah juga, bisa disiasati dengan mungkin ya jangan semuanya diikutin dulu. Kalau misalnya Kode ini kan semua medsos ada, mungkin kita ya siasati 2 atau 3 dulu lah ya, semampu kita lah gitu. Nanti setelah lama-lama berkembang, baru nanti kita coba tambahin tim kita sendiri gitu, biar nanti makin banyak medsos yang bisa kita hadirkan di situ ya, biar kita juga ada di situ gitu ya. Oke, nah ini salah satu ini ada beberapa sih yang saya tandain. Ini salah satu halaman yang menurut saya cukup penting gitu ya, makanya saya lipat di sini. Padahal nggak boleh ya lipet buku ya, cuman daripada saya tempelin notice gitu ya, agak kurang menarik, jadi jelek nanti kalau misalnya dilepas kan, nanti siapa tahu robek ya kertasnya. Jadi saya lipat aja. Jadi di sini membahas tentang apa superpower Anda gitu. Jadi sebagai seorang content creator pemula gitu ya, kita kan nggak tahu ya apa yang harus kita tonjolkan gitu, apa yang harus kita keluarkan, apa yang harus kita bahas. Nah di sini tuh dikasih tahu bahwa kita harus punya 3 pertanyaan yang setidaknya untuk bisa mewakili kita untuk mengeluarkan superpower kita gitu. Yang pertama adalah tulis 3 hal yang membuat Anda lebih hebat dari orang lain. Apakah Anda suka menyanyi, atau suka menggambar, atau bahkan suka matematika, atau suka jago main games misalnya, atau Anda senang dengan desain grafis. Anda juga bisa bertanya ke keluarga Anda atau ke teman-teman Anda. Ingat-ingat, kapan terakhir mereka memuji Anda? Misalnya, kamu pasti lupa waktu kalau mengerjakan ini. Nah, gitu ya. Itu salah satu pertanyaan. Yang kedua, tulis 2-3 hal di dalam bisnis Anda kalau ada, yang membuat Anda sangat bahagia dan proses tersebut tidak akan pernah Anda outsource atau digantikan gitu ya, kalau bisa. Misal, Anda suka sekali di bagian marketing di bisnis Anda. Anda tahu dengan detail seluk-beluknya, dan kalau Anda outsource, Anda akan merasa orang baru tersebut tidak akan pernah bekerja sebaik Anda. Nah, itu yang kedua. Terus pertanyaan ketiga adalah, tulis 3 hal di dalam hidup Anda yang menjadi titik balik kehidupan Anda. Setiap orang pasti pernah mengalami 1-2 hal yang benar-benar menjadi seperti aha moment.
Misal Anda pernah ketipu dan kejadian ini membuat Anda jadi lebih teliti ketika mencari partner misalnya kayak gitu. Jadi, nah itu adalah 3 pernyataan atau pertanyaan gitu ya, mungkin bisa kita gali ke dalam diri kita biar kita lebih kenal siapa sih diri kita ini sebenarnya gitu ya, dan apa yang akan kita tonjolkan ketika kita menjadi seorang content creator di sini. Ini udah ada di sini gitu, jadi dijelasin sama kode ini. Jadi udah ada frameworknya gitu ya, kita tinggal ngikutin aja gitu. Sebenarnya segampang itu sih gitu ya. Masalahnya kadang selama ini tuh kita nggak tahu apa sih. Kita taunya misalnya kita jago main games, sudah nge-games aja gitu. Padahal nggak cuma nge-game tapi juga kita bisa menggali lagi kira-kira dari games itu apa sih kita bisa hasilkan gitu ya. Ternyata juga banyak. Nah, buku ini sendiri tebalnya tuh sekitar ya, ada 200 halaman kalau nggak salah ya sih. Oh nggak nyampe 191 ya, 191 halaman, dan harga bukunya kemarin itu kalau nggak salah 150 ribuan deh kalau nggak salah. Itu free ongkir ya, seluruh Indonesia gitu. Ini bukunya. Dan kalau misalnya teman-teman mau order, sayangnya nggak ada ininya sih ya, nggak ada di marketplace ini. Jadi benar-benar harus order ke kode ininya langsung. Tapi kalau misalnya teman-teman mau order lewat saya juga nggak masalah. Nanti saya coba bantu untuk orderin gitu ya. Buka, saya bantu orderin. Kalau misalnya enggak, ya apa boleh buat kita tunggu open order berikutnya kali ya. Oke, mungkin itu kali ya yang bisa dibahas dari buku Content Creator Black Book ini. Saya lagi on progress juga membaca buku judulnya Cinta Tidak Harus Mati kalau nggak salah, dari Om Henry Manampiring ya, sorry kalau salah sebut, Om Henry Manampiring, newsletter kalau misalnya teman-teman tahu di Twitter itu ya. Nah, itu saya lagi on progress menamatkan buku itu. Kalau misalnya sudah selesai, nanti saya akan coba bahas lagi di video review berikutnya. Subscribe biar gak ketinggalan video-video review lainnya di channel ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton video sampai habis, dan terima kasih banyak juga tidak men-skip iklan yang ada di channel ini karena sangat membantu penghasilan dari YouTuber review pemula ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.